Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisana Putri, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Darussalam Margomulyo Tanggamus Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 2 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Taufik. Siap, Rab. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silahkan berdiri. Oke. Siap. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Selanjutnya kita baca bersama-sama Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum
sudah rapi semua, mejanya sudah lurus ya. Dipastikan siap belajar, Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Juan Fadilah. Sakit apa? Sakit parut. Oke, Alvan? Alvan juga tidak hadir tanpa keterangan ya? Oke. Dian Anji Prabowo, Elia, hadir. Jennifer, Yamada, oke. Untuk teman yang hari ini tidak berangkat sekolah, diingatkan agar besok berangkat sekolah. Kemudian kita doakan semoga teman kita yang sakit pada hari ini segera sembuh. Amin. Di pertemuan kita yang selanjutnya, kita akan membahas tentang proyek penguatan pelajar Pancasila, proyek ke-5, tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Tema proyek kita, temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Oke? Nah, untuk topiknya kita akan mengangkat tentang jadikan sampah lebih berfaedah, pengolahan sampah plastik dari bekas minuman gelasan menjadi piring plastik atau inke. Mungkin di sini masih banyak yang bertanya. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu sampah itu apa sih gitu. Nih, yang perlu kita pahami dulu pada kegiatan ini yang pertama tentang pengertian sampah, jenis-jenis sampah, bahaya sampah terhadap lingkungan, kemudian bagaimana cara pengolahan sampah. Ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita bentuk kelompok, silakan cari informasi terkait keempat hal ini. Setelah itu presentasikan, kalau sudah didiskusikan bersama teman-teman kalian, dari bahan ajar yang sudah Ibu siapkan ada artikel-artikelnya nanti. Salah satu maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silahkan dimulai membentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sudah selesai diskusinya? Silakan selanjutnya untuk perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok yang pertama, siapa yang akan mewakili? Yamada? Ya, silakan maju. Maju presentasi. Dibawa bahan presentasinya mana? Ya, silakan dimulai Yamada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tata masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah yaitu 1. Sampah organik, 2. Sampah non-organik, sampah organik kering. Demikian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan kelompok, siapa yang mewakili? Aku. Oh, Zulfa, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan
Bahaya sampah terhadap lingkungan. Selain mencemari air sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah, dan tentu saja ini merupakan sebuah kabar buruk. Meningkat air tanah sangatlah penting bagi manusia. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu jelaskan lagi terkait proyek yang akan kita buat, yaitu tentang sampah. Nah, di sini ada 4 poin yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Kalian harus memahami sampah itu apa sih. Jadi, sampah adalah, apa sampah itu? Sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang. Nah, titik poinnya ada di sini nih. Kita akan mendaur ulang menjadi barang yang bernilai, yang tadinya sampah tidak hanya untuk mencemari lingkungan, tapi di sini kita akan membuat agar produk itu menjadi produk yang bernilai, tidak hanya menjadi sampah saja, ya. Nah, sampah itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, ada sampah organik jenis basah. Jadi, di sampah organik yang basah itu banyak mengandung air. Ya, misalnya sampah dari sisa sayur. Kalau ibu kalian masak kan pasti kan kalau nyayur apa tuh? Sayur bayam. Nggak semuanya di sayur kan? Bagian akarnya nanti dibuang, ya nggak? Ya kan? Nah, itu bisa disebut juga sampah organik basah. Terus selain itu ada kulit pisang. Kulit pisang itu juga merupakan sampah organik basah karena mengandung banyak air. Ada apa lagi? Selanjutnya ada buah yang busuk. Buah yang busuk itu kan sudah tidak bisa dikonsumsi lagi ya. Itu merupakan sampah organik basah. Kemudian ada kulit bawang dan banyak lainnya. Selanjutnya, sampah organik juga dapat menimbulkan bau. Baunya busuk nggak kalau sayuran yang busuk atau buah yang busuk? Ya kan? Nah, menimbulkan bau tidak sedap atau busuk. Karena kandungan airnya tinggi sehingga menyebabkan sampah jenis itu cepat membusuk. Selain sampah organik basah, ada lagi sampah organik kering. Sampah organik kering itu contohnya apa? Ranting-ranting kayu yang kering, daun-daun yang kering, ya kan? Terus apa lagi? Pelepah pisang juga bisa, ya kan? Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Pokoknya sampah dari tumbuhan tapi yang kering itu merupakan sampah organik jenis kering. Sampah itu nggak cuma dibagi menjadi 2, jadi ada bagiannya lagi. Secara umum jadi 2, tapi nanti ada bagian-bagiannya lagi, lebih detailnya. Selanjutnya, ada apa lagi yang termasuk sampah organik? Kalian kalau makan nasi tidak habis, nasi itu juga merupakan sampah organik. Contoh dari sampah organik. Kemudian ada apa lagi? Kulit buah tadi sudah. Sayuran ada ampas, ada kopi. Itu contoh dari sampah organik. Nah, disebut juga ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu berbeda dengan sampah organik. Kalau yang sampah organik itu dari tumbuhan. Kalau anorganik contohnya dari plastik. Itu sulit terurai. Kalau plastik kan lama terurainya kan? Contohnya apa tuh? Seperti apa? Plastik, ada botol, ada apa lagi? Ada kresek. Nah, tapi kalau yang organik ini nanti bisa digunakan untuk kompos atau pupuk. Nah, kalau anorganik ini bisa kita gunakan atau bisa kita daur ulang menjadi produk yang bermanfaat. Selanjutnya, bahaya sampah terhadap lingkungan. Yang pertama jelas, mencemari apa? Mencemari lingkungan. Selanjutnya ada apa lagi? Banyak orang yang membuang sampah di sungai, itu dapat mencemari sungai. Nanti air sungai juga akan tercemar. Apalagi kalau sampah-sampah plastik tuh, tidak dapat terurai kan? Kalau sampah yang
sayuran itu kan masih bisa busuk, nanti akan terurai sendiri. Tapi kalau sampah plastik itu mau sampai kapanpun akan terbawa oleh arus air yang nanti muara akhirnya itu ada di laut. Selanjutnya ada apa lagi tuh bahayanya? Dapat menghambat proses air karena air tanah itu maksudnya kayak air yang ada di dalam tanah, sumur kita itu loh. Kalau sumur kita itu dekat dengan buangan air yang dekat sampahnya, tercemar nggak kira-kira? Ya kan? Karena tanah itu menjadi penyaring yang alami bagi air yang ada di lingkungan kita. Kalau tanahnya ada aja tercemar oleh oleh sampah, tentunya akan membahayakan kesehatan, kita konsumsi, kita minum untuk mandi, ya kan? Kemudian sudah tahu bahaya sampah. Nah, di sini ada pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu maksudnya nilai guna. Ya, jadi bisa didaur ulang gitu. Ini ada ada prinsip 3R. Yang pertama, penggunaan kembali. Reuse adalah menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Terus ada pengurangan atau reduce, adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Nah, poin yang akan kita praktekkan di proyek kita ada di poin yang ketiga, recycle atau daur ulang. Nanti kita akan ada di sini. Contohnya sebagai apa? Membuat inke tahu nggak? Nah, inke itu seperti ini contohnya. Ini dari bekas minuman yang kalian minum itu loh, dari minuman kemasan. Nanti harapan Ibu kita akan membuat produk ini bersama-sama ya. Jadi dari sampah akan memiliki produk yang ini nanti bisa untuk menaruh buah, bisa untuk apa lagi? Macam-macam. Ada nilai gunanya. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas terkait sampah? Sudah jelas? Nah, untuk selanjutnya, nanti kita akan ada di tahap kontekstualisasi, kita akan terjun langsung ke lingkungan sekitar, kita amati sampah apa saja yang ada. Ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh kita siap-siap. Sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 poin penting yang sudah kita bahas. Yang pertama tentang pengertian sampah, tentang jenis-jenis sampah, bahaya sampah, bagaimana cara kita mengolah sampah, contoh produk yang akan kita buat, ya kan? Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Ibu cukupkan. Silakan baca doa terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majelis. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa lagi. Oke, silakan sudah boleh pulang. Mulai dari mas-masnya terlebih dahulu. Ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Waalaikumsalam.